Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini dalam pertolongan penyertaan Tuhan kita dibangunkan dengan tubuh yang diberkati. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, maka mari kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam perenungan sapaan pagi firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan. Bapa sorgawi, dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Perlengkapi kami dalam firman, sehingga ketika kami berbuat, berkata, dan berpikir dalam seluruh aktivitas kami, maka kami boleh melaksanakannya itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, tuntun dan pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Di bawah judul perikop nasihat untuk mencari hikmat, mari kita dengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingat-ingat, kapan kira-kira terakhir kita mendengarkan nasihat orang tua kita? Nah, ini dia. Sebagai orang tua, mungkin kita bisa bilang ya kira-kira 40 tahun yang lalu, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, atau tahun lalu, begitu ya. Bisa saja hal itu terjadi bahwa ya sekian puluh tahun lalu atau baru kemarin saya mendengarkan nasihat dari orang tua saya. Nah, itu dia. Lalu kemudian sebagai anak-anak, juga sebagai orang tua memposisikan kita ketika kita memiliki anak-anak, maka pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita, kapan terakhir kali kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita? Ini dia. Ini luar biasa, kita bisa merenungkan itu ya. Kapan terakhir kali? Mungkin kita katakan ya baru minggu lalu saya memberikan nasihat kepada anak-anak saya. Baru bulan lalu, tahun lalu, atau tahun-tahun sebelumnya saya memberikan nasihat kepada anak-anak saya. Kenapa tidak lagi? Mungkin karena anak saya sudah jauh, tidak tinggal dengan saya. Tapi yang pasti adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang nasihat. Diberi judul nasihat untuk mencari hikmat. Nasihat dari seorang ayah. Di sana dikatakan ayat 1 misalnya, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi firman Tuhan ini mau mengajarkan bahwa betapa pentingnya sebuah nasihat dari orang tua agar anak-anak itu memiliki pengertian, pengetahuan, hikmat di dalam diri mereka. Oleh sebab itu, hal ini mau mengingatkan kepada setiap orang tua, jangan pernah lalai dan lupa memberikan nasihat kepada anak-anakmu. Apalagi berkaitan dengan nasihat rohani. Nasihat yang berdasarkan pada Alkitab, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Itu penting untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka berpengetahuan, berhikmat, berpengertian. Itu dia. Dan kita percaya bahwa setiap nasihat-nasihat rohani itu akan membentuk sesuatu yang baik dalam kehidupan anak-anak kita. Karakternya, sifatnya, perilakunya. Karena kita memberikan nasihat yang baik, mereka berpengetahuan, berhikmat, dan mereka menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ini penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.
Lalu kemudian di ayat 2 dikatakan, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi sebagai orang tua kita harus memberikan sesuatu hal yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, realitasnya juga bahwa seringkali yang terjadi dalam hidup ini, kita lupa untuk memberikan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Ajaran-ajaran yang baik, nasihat yang baik, lalu kemudian contoh dan teladan dalam kehidupan perilaku kita kepada keturunan kita. Nah, lalu firman Tuhan ini mau mengingatkan, berikanlah ilmu yang baik kepada anak-anakmu, gitu ya, agar hidup mereka semakin baik dari hari lepas hari. Jangan berikan hal yang tidak baik, contoh dan teladan yang tidak baik dalam hidup ini. Kalau kita memberikan hal yang baik dalam hidup ini, baiklah keadaan mereka. Kalau kita memberikan contoh dan teladan yang tidak baik, maka tidak akan baiklah juga keadaan mereka. Ini penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi sebagai orang tua, mari berikan ajaran, didikan, nasihat yang baik, contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak. Firman Tuhan juga mengingatkan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, bagian ini mau bicara tentang posisi anak-anak. Sang ayah dalam bacaan ini mengatakan, karena dahulu ketika aku tinggal di rumah ayahku, aku juga dididik, gitu. Aku juga dibimbing, aku juga dipimpin. Aku diajari ayahku, gitu. Supaya apa? Tujuannya supaya aku hidup. Oleh sebab itu, ajaran yang sama hari ini mau diajarkan kepada semua anak-anak, cucu-cucu. Dengarkan didikan orang tuamu, dengarkan nasihat rohani orang tuamu. Supaya apa? Supaya engkau hidup dan baik keadaanmu. Nah, itu dia. Firman Tuhan mau ajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitasnya juga seringkali terjadi. Banyak anak-anak saat ini yang tidak mau dengar-dengaran kepada orang tuanya. Orang tua bilang A, anak-anak inginnya C. Orang tua nasihati sesuatu hal yang baik, anak-anak bilang tidak, saya mau lakukan apa yang menurut saya baik. Jangan seperti itu kepada anak-anak. Diberitakan firman Tuhan, katakan, dengarkanlah didikan orang tuamu supaya engkau hidup, supaya baik keadaan. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi kepada anak-anak, mari belajar. Apa yang orang tuamu ajarkan, nasihati. Contoh teladan yang baik dari orang tuamu, kau lakukan juga, karena contoh dan teladan yang baik itu akan membentuk seluruh perilaku hidupmu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membuka satu nats dalam Mazmur 37 ayat 25. Ini luar biasa bagian ini. Ini bicara tentang hubungan orang tua anak-anak, hubungan orang benar dan keturunan orang benar. Di sana dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, itu dia. Perhatikan baik-baik. Kalau kita orang benar, maka anak-anak kita, keturunan kita akan menjadi orang benar. Anak cucu kita akan menjadi orang benar. Lalu kemudian bagaimana dengan hidup mereka? Hidup mereka diberkati. Firman Tuhan katakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak cucu keturunan orang-orang benar. Tuhan akan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, Tuhan menaungi seluruh kehidupan mereka. Karena firman Tuhan katakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Oh, tidak akan anak cucumu menjadi peminta-minta, tetapi mereka akan menjadi apa? Firman Tuhan di dalam ayat 26 mengatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Itu dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang tua, jadilah orang tua yang benar, orang tua yang beriman, orang tua yang menghormati setiap hukum-hukum Allah, yang mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan ajarkan di dalam hidupnya. Lalu kemudian segala ajaran yang berasal dari Tuhan itu diteruskan kepada anak-anak, sehingga anak-anak pun bertumbuh menjadi orang-orang yang benar. Dan firman Tuhan katakan, kehidupan anak cucumu, keturunan orang benar, akan diberkati. Mereka tidak akan meminta-minta roti, justru mereka yang akan menjadi berkat bagi
banyak orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menjanjikan hal yang baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu teruslah nasihati keluargamu, keturunanmu, jadilah orang benar dan kita percaya masa depan yang baik Tuhan sediakan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Menjadikan kami orang benar, orang tua yang senantiasa memberikan nasihat yang baik, contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak. Juga menjadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran dengan orang tua. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, kami bersyukur atas semua itu. Saat ini hamba berdoa untuk opa, oma, anak, cucu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Bahkan setiap orang yang mendengarkan saluran ini, berkati hidup mereka Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak-anak, Tuhan berkati semua mereka Tuhan dalam kehidupan keluarga. Jaga pelihara mereka Tuhan. Jadikan mereka orang-orang benar. Jadikan mereka anak cucu keturunan orang benar yang diberkati daripada-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan, berikan jalan keluar mereka yang bergumul. Dalam Kristus Yesus kami serahkan seluruh aktivitas hidup, pekerjaan, dan pelayanan kami hari ini. Dalam keampunan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.